Halo, video ini merupakan video lanjutan ya dari seri sebelumnya ya. Jadi pastikan kalian sudah menyaksikan video sebelumnya atau mempraktekkan apa yang sudah ada. Dan nanti untuk kode lebih lengkap bisa dilihat di blog saya ekangga.net ya. Dan selamat belajar dan selamat menyaksikan. Oke, tadi kita sudah membuat kelasnya ya, semua sudah kita siapkan kelas, method, dan juga sesuai dengan fungsinya menggunakan random dari Faker. Kita sekarang susun rangkai jadi satu supaya bisa membentuk 1000 data dari user ini ya. Oke, kemudian ada yang berubah di sini, kita sesuaikan, kita modifikasi terlebih dahulu, yaitu di bagian passwordnya ya. Jadi supaya bisa terencode di bagian hash password ini diubah dulu ke sini. Semuanya di code ya. Nah, oke, kemudian di running terlebih dahulu, kemudian dibikin objeknya. Objek sama dengan salah. Create data. Oke, sudah. Oke, berikutnya kita bikin dulu ya. Di import karena kita gunakan pandas, jadi di import dulu ya. Pandas data frame spd, kemudian kita bikin empty user, empty list terlebih dahulu, kemudian enter. Kemudian bikin looping sebanyak 1000 ya. Di sini sudah saya siapkan, jadi tinggal di paste. For in range 1000, kemudian AB ini objek hashpass ya yang tadi. Hash password, kemudian CD ini objek username dan seterusnya. Ini data adalah urutan, kita membuat list ya. Urutannya seperti ini, mulai dari ID, kemudian di ini adalah username ya, user full name, kemudian password dan email, phone, role dan seterusnya ya. Oke, kemudian di enter untuk mengenerate datanya. Oke, ditunggu beberapa saat, mungkin agak lama ya tergantung spesifikasi komputernya, jadi ditunggu saja ya sampai nanti tergenerate untuk datasetnya. Oke, sudah jadi ya setelah nunggu beberapa lama ya. Sudah jadi karena jumlahnya datanya juga cukup banyak, yaitu 1000 ya. Jadi saya kira cukup wajar ya untuk kita bersabar menunggu sampai datanya jadi. Oke, kemudian sudah tersimpan nih di variable user. Ini jangan dipanggil dulu karena nanti pasti akan meluber kemana-mana datanya, kan banyak sekali. Oke, kita bikin data frame dulu ya menggunakan pd.dataframe dari user, masukkan ke df ya. Nah, nanti kita tes dulu untuk df ini shape-nya atau bentuknya berapa kali berapa. Ada 1000 kali 12 kolom ternyata ya, 1000 rows, sudah sesuai dengan ekspektasi kita. Kemudian kalau kita ingin lihat yang paling atas ya pakai head ya, df.head. Nah, sudah ada di sini. Mulai dari 10 ya. Tapi kolomnya masih 0, 1, 2 dan seterusnya, nanti akan kita ganti ya. Kemudian kita ingin cek ke kalau misalkan yang ke 10 gitu, ya. Data yang ke 10 pakai ilog ya. Oke, ini sebagai admin, ini untuk passwordnya ya. So far sih oke. Ini untuk user full name-nya sudah ada. Kemudian kita coba rename ya kolomnya, karena tadi masih 0, 1 dan sebagainya. 0 itu kita ganti dengan user ID, 1 dengan full name, 2 dengan real password dan seterusnya ya, sesuai dengan kolomnya ya. Oke, kemudian kita bikin untuk kita backup dulu ya. Kita bikin 2 file txt dulu nih.
Nah, kenapa kita butuh dua CSV? Nanti kita convert dua text file, ya, dua CSV. Karena yang satu sebagai catatan kita, kalau misalkan kita ingin ngecek password asli, ya. Jadi kalau kita coba login, nanti kita gunakan password yang aslinya, ya. Dan file yang kedua adalah file yang sudah ready, yang sudah siap, kita konversikan ke dalam MySQL. Jadi kita nggak kehilangan data nih. Yang satu adalah file yang komplit, ada password aslinya, ya. Dan yang kedua adalah file yang nantinya akan dikonversi ke dalam bentuk tabel di database-nya, tabel user yang menyimpan sebanyak 1000 user itu, ya. Oke, kita coba ya bikin terlebih dahulu df to CSV yang full user. Ya, df to CSV full user header true karena ada menyimpan nama kolomnya ya sebagai header, double quote, nanti untuk datanya pakai double quote, kemudian separatornya pakai titik koma tanpa indeks, ya indeksnya 1, 2 itu nggak perlu karena kita sudah punya user ID di depan kolom namanya user ID. Oke, full user ya. Jadi menyimpannya di mana? Jadi di posisi sekarang. Jadi biar nggak bingung bisa pakai CD dulu ya. Kalau di posisi sekarang kan kita gunakan PWD ya, misalkan di sini ya, pemrok 6 gitu misalkan. Jadi nanti kalian bisa ubah dulu nih direktorinya yang ke mana ya. Misalkan saya ingin ubah ke sini. Oke, sudah ada ya. Oke, jadi direktorinya yang mana nanti biar tahu save-nya di mana supaya nggak bingung. Oke, kemudian untuk user yang sudah ready-nya. Oke, df ini kita pilih, udah dipilah dulu ya, karena untuk konversi ke tabel itu kan tidak perlu password yang realnya, cukup password yang sudah di hash ya. Jadi user ID, username, password, email dan seterusnya disamakan persis dengan apa yang ada di tabelnya. Oke. Kita coba ls di sini ada ya, di sini adalah full user dan juga full user ready ya. Oke, kemudian dari CSV kita coba tes dulu ya, filenya sudah ada atau belum di CSV-nya. Dibuka aja pakai Explorer, kemudian Notepad untuk melihat file yang sudah diekspor itu tadi. Nah, ini dia ya. Ini user ID, kolomnya username, password, dan seterusnya sampai ke bawah ya. Ini ada 1000 data. Oke, tapi ada masalah sini karena ada B-nya di sini ya. Harusnya sih tadi sudah ini ya. Karena sudah di encode dan di code harusnya passwordnya oke. Coba yang kita tes dulu dengan yang di df. Apa yang salah di sini? Pakai ilog. Nah, di sini. Padahal passwordnya nggak ada ya di sini ya, udah langsung ya. Tapi begitu diubah ke CSV jadi tahu-tahu ada gitu. Coba tes yang kedua, yang full user.csv. Oh ya, kayaknya tadi salah ya. Saya salah buka. Tadi save-nya beda ya, itu yang lain, yang produk gagal yang tadi ya. Full user dan juga full user ready. Nah,
yang ini dia yang asli ya. Nggak perlu khawatir. Tadi salah buka. Nah, ini dia yang full user ID, passwordnya udah oke ya, 2B dan seterusnya. Oke. Nah. Oke, so far sudah oke. Oke, nah. Sekarang tinggal diubah ke dalam bentuk tabelnya. Jadi kita coba konversi dari CSV ke MySQL. Oke, di import 2 yaitu py-mysql dan juga import sys. Kalau ini belum ada, diinstal aja ya. Pakai Conda bisa, pakai PIP bisa ya. Ini py-mysql ya. Kemudian saya bikin fungsi baru nih untuk konversi CSV ke MySQL ya. Parameter adalah load SQL, kemudian host, user, password. Kemudian pakai try catch, bikin connectionnya dulu. MySQL connect host, user, password ya, connect ke MySQL yang ada di localhost yang bawaannya XMPP, auto commit true, local in files, dan seterusnya ya. Pakai kursor, kemudian execute, exception kalau misalkan ada error ya ketika menjalankan. Kemudian enter saja. Oke, setelah itu untuk load SQL-nya saya bikin perintah seperti ini untuk MySQL ya, load data local in file full user ID ya, karena tadi kan sudah ada ya, kita sudah simpan full user ID.csv into table ya. Jadi ini untuk perintah dari CSV dikonversi ke MySQL ya. Jadi kita jalankan perintah MySQL ini menggunakan Python ya. Kemudian into table academic untuk nama tabelnya, filter terminated by semicolon dan seterusnya. Udah, enter saja. Setelah itu dijalankan fungsinya. CSV to MySQL, load SQL yang tadi, kemudian localhost karena kita gunakan lokal, kemudian root password kosong ya, default saja karena latihan di XMPP biasanya dikosongkan. Oke, convert to MySQL success. Nah, ini saya coba refresh ya. Dibuka di PHPMyAdmin-nya apakah sudah terisi atau belum. Ini belum saya refresh. Kemudian di browse saja. Nanti akan merefresh apakah datanya sudah masuk. Ya. Oke, sudah masuk ya di sini. Oke. Academic tabel users ada berapa di sini? Total ada 1001 record ya, karena tadi awal sudah terisi 1 record. Ini ketambahan 1000 jadi 1001. Ya. Misalkan ini banyak banget ya. Row ke 30 ya. Username, password, bebas mau row yang mana. Email, full name, role. Ya, role mungkin ada yang kosong, ada terisi, tapi nggak apa-apa lah, lumayan gitu ya. Kemudian last login kosong, create ad kosong, ya nggak apa-apa, nanti akan terupdate ya. Oke, kita coba yang login email dulu ya. Login email dulu. Misalkan di sini ada username-nya Yosef Jones. Nah, dicari karena ingat tadi kita punya 2 file, jadi kita nggak perlu repot untuk nyari password dia apa, karena kita sudah simpan ya. Oke, nah di sini sudah ketemu Yosef Jones.
Oke, autentikasi. Nah, ini yang sudah di sebelumnya, tutorial sebelumnya ada login menggunakan SMVC ke Igniter. Oke, ini passwordnya, kemudian password, tadi username-nya, sekarang passwordnya adalah yang ada di full user ready ya. Cari aja di teksnya, atau nanti dicari di pakai pandas juga bisa di Python ya. Oke, tinggal di copy. Oke, login. Ya, sudah berhasil login ya. Kalau di logout nanti kembali ke halaman depan. Oke, kita coba admin yang lain ya, karena ini yang login baru admin. Ya, if admin, kita belum bikin untuk role yang lain. Ya, kita coba di sini admin ada berapa. Ini pakai df ya. Kemudian df role-nya admin, kemudian size, pakai size yang ini. Nah, ini. Oke, banyak sekali, 3096. df.shape. Oke. Ini kalau di enter, nah ada ini ya. Atau pakai shape ya, kayaknya salah. Nah, ini ada 258 admin. Nggak apa-apa lah, ini sebagai ini. Kalau teacher ada berapa? Oke, 262. Iya. Teacher. Kemudian satu role lagi, tadi sebagai apa? Student ya. Oke, student ada 227. Oke. Ya, namanya juga random gitu kan. Nanti kalau pengen lebih ini lagi bisa di set jumlah adminnya cuma berapa gitu, atau sebagian dihapus juga bisa. Oke, kemudian df ini ya yang tadi untuk admin. Nanti kita ingin tahu username dan passwordnya untuk ngetes ya. Username dan juga benar password username dan juga password. Nah, biar keluar, atau password yang ini ya, real password aja. Kalau ini kan sudah di hash ya. Nah, ini dia. Nah, ini daftar adminnya. Nanti kita coba ya admin ke ini ID 900 nih, coba di sini. Ini untuk passwordnya. Karena password kan tadi 4 karakter ya, di paste saja ke dalam browsernya. Nah, tinggal pakai yang tadi ya. Tadi ada cukup banyak adminnya, 250. Biasanya kalau di perusahaan institusi nggak sampai segitu banyak ya, tapi ini kan untuk ngetes dulu ya, untuk latihan dulu ya.
Oke, bisa masuk ya, seperti itu. Sekarang kalau misalkan salah passwordnya, kita coba. Mungkin ada yang nggak percaya, oh jangan-jangan nih kalau passwordnya salah bisa masuk. Kita tulis ngasal, nah ini password salah, ya, terbukti, nggak bisa masuk. Oke, atau coba login pakai teacher atau staff. Login pakai staff yang bener gimana? Kalau nggak salah sih belum deh, yang di tutorial sebelumnya itu saya belum ngeset untuk role selain dari admin. Jadi kita lihat ini apa. Nah ini password salah ya. Nah belum, baru sebatas admin dulu. Mungkin nanti akan dilanjutkan ke tutorial berikutnya untuk berkaitan dengan hak akses di Codeigniter ya, karena dari segi user ini sudah komplit ya. Seperti itu, nanti kita akan bikin CRUD dari user ini. Mungkin akan digabung dengan ini ya, EasyUI. Saya pengen bikin nanti CRUD dengan EasyUI, strukturnya menggunakan HMVC dan juga Codeigniter ya. Jadi ditunggu sampai video berikutnya. Oke. Cukup panjang ya ini tahap step by stepnya, tapi cukup menarik ini untuk membuat sampel user, jadi biar nggak perlu bingung karena usernya sudah cukup banyak ya. Dan terima kasih, nanti silakan untuk kode nanti bisa kunjungi di website saya di ekangga.net ya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya dan selamat belajar.